Hai semua, welcome back with me and my friend. Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Malam ini, kami akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan kanibalisme. Dimana secara mencatatkan ada beberapa orang yang mempunyai kelainan yang cukup aneh, yaitu mereka yang suka memakan daging sesama jenis. Di Indonesia sendiri juga punya satu kasus yang pernah menggemparkan pada tahun 2003. Nah, dialah Sumanto, si kanibal dari Indonesia. Penasaran dengan kisahnya? Let's check. Oke guys, kali ini kami akan membahas tentang Sumanto. Dimana Sumanto ini dikenal banyak orang karena kasus kanibalisme pertama di Indonesia yang terungkap pada awal tahun 2003. Sumanto sendiri lahir di Pelumutan, Jawa Tengah pada tanggal 3 Maret 1972. Ia juga merupakan anak sulung dari 5 bersaudara. Bisa dibilang Sumanto ini termasuk orang yang berkecukupan karena ia mendapatkan warisan yang diperoleh orang tuanya dari kakek dan neneknya. Sumanto sendiri menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Negeri Pelumutan 1. Ia bersekolah seperti layaknya anak pada umumnya, tidak menunjukkan hal-hal aneh seperti psikopat atau introvert. Setelah lulus sekolah, ia berniat untuk masuk ke SMP Negeri 1 Kemangkon. Namun sangat disayangkan Sumanto ini tidak bisa masuk di SMP impiannya itu guys, karena nilai-nilainya yang tidak mencukupi, hingga akhirnya dia harus mengulang 1 tahun lagi di SD yang berbeda, yaitu SD Negeri Pelumutan 2, dan lulus setahun berikutnya. Dan pengulangan 1 tahunnya tersebut itu pun tidak sia-sia guys. Ia akhirnya bisa masuk ke SMP negeri pilihannya tersebut karena sudah memenuhi syarat nilai yang dibutuhkan untuk masuk. Namun tidak sampai di situ saja perjuangan seorang Sumanto, karena dia harus berjalan kaki dari rumah ke sekolahnya sejauh 3 km setiap harinya. Setelah sekolah selesai, ia selalu mengembala kambing dan mencari rumput. Kemudian pada sore harinya, ia harus belajar ilmu agama di masjid dekat rumahnya. Ketika malam hari tiba, ia habiskan waktunya dengan menonton acara wayang dan layar tancap. Hingga akhirnya terdapat titik di mana kesulitan ekonomi keluarga Sumanto ini terjadi guys, dan memaksa kedua orang tuanya harus menjual beberapa perabotan rumah tangga guys. Dan ketika ia menduduki bangku kelas 3 SMP, Sumanto ini akhirnya memutuskan untuk berhenti bersekolah karena mempunyai alasan tertentu guys. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1988, Sumanto itu memutuskan untuk merantau ke Lampung guys, dan bekerja di sana. Di sana, Sumanto kemudian menikah untuk pertama kalinya. Namun pernikahan itu tergolong sangat singkat guys, karena faktor kekerasan dalam rumah tangga. Setahun kemudian, setelah bercerai dengan istri pertamanya tersebut, ia kemudian menjalin hubungan dengan seorang janda yang juga bekerja di perusahaan satu tempat dengan Sumanto bekerja. Kemudian mereka akhirnya menikah pada tahun 1993 dan dikaruniai seorang anak. Namun di pernikahan itu Sumanto mulai jarang pulang guys. Jadi dia itu pulang seminggu sekali atau 2 minggu sekali, hingga terjadilah kekerasan rumah tangga kembali dan memaksa mereka untuk bercerai lagi guys. Beberapa bulan kemudian, ia memperdalam ilmu hitam di salah satu orang yang ia temui guys. Orang tersebut menawarkan Sumanto jika ingin awet muda dan bisa menghidupkan orang yang sudah mati dengan beberapa syarat, yaitu harus memakan daging 7 orang manusia atau lebih. Sehingga Sumanto mulai melakukan hal tersebut, yang korban pertamanya adalah teman karibnya sendiri. Di mana Sumanto ini mengajak temannya datang ke rumah dengan alasan untuk memijat dirinya. Namun sesampainya di rumah, bukannya dipijat, temannya tersebut malah dibunuh oleh Sumanto. Dan kemudian setelah terjadinya pembunuhan itu, daging temannya dikuliti dan dipotong-potong menjadi kecil. Dan kemudian sisa tulang belulangnya ia buang di sumur di belakang rumahnya. Waktu terus berjalan, dan hingga pada akhirnya persediaan dagingnya tersebut habis guys. Pada suatu hari, ketika ia duduk di depan teras rumahnya, dia melihat 2 orang anak kecil yang sedang bermain, dan kemudian
dia berpikir untuk memakan daging anak-anak tersebut guys. Ia berpikir daging anak-anak itu lebih empuk dan enak. Hingga pada akhirnya ia menghampiri kedua anak tersebut dan menunjukkan trik sulap, yaitu kertas yang berubah menjadi uang. Anak-anak tersebut kagum melihatnya dan uang tersebut diberikan ke salah satu anak-anak yang dia temui. Dan anak yang satunya berkata seperti ini guys, "Aku kok nggak dikasih paman?" Langsung Sumanto menjawab, "Kalau kamu mau, besok kamu harus datang di rumahku lagi." Sehingga keesokan harinya anak-anak tersebut datang kembali ke rumah Sumanto dan pembunuhan terjadi kembali. Beberapa tahun kemudian, ia kembali ke kampung halamannya. Hingga pada suatu hari, ia mendengar berita duka dari speaker masjid di dekat rumahnya tentang meninggalnya Mbah Rina. Yang kemudian, pada malam harinya setelah penguburan Mbah Rina itu selesai, ia menggali kuburannya tersebut dan membawa jenazahnya pulang ke rumah. Dan kemudian ia membungkusi jasad Mbah Rina dengan karung dan membawanya pulang ke rumah menggunakan sepeda ontel. Keesokan harinya, warga digegerkan dengan penemuan kuburan yang telah digali dan tidak ditemukan jasad di dalamnya. Sehingga terjadilah kehebohan di kampung tersebut. Sedangkan Sumanto, dia itu lagi asik memotong dan mengkuliti jasad Mbah Rina. Dan dagingnya tersebut diberikan kepada orang tuanya untuk dijadikan sup. Sayangnya Sumanto ini kepergok salah satu warga, yang warga tersebut menemukan bekas kain kafan yang ada di belakang rumah Sumanto, sehingga ia melaporkan ke perangkat desa setempat. Dan terjadilah penangkapan Sumanto karena alasan pencurian jenazah. Kemudian Sumanto dimasukkan ke dalam penjara guys karena kasus pencurian jenazah di tahun 2003. Namun Sumanto dibebaskan pada tahun 2006 karena dia memiliki perlakuan yang mulai membaik. Namun sayangnya Sumanto tidak diterima dan diusir dari kampung halamannya tersebut. Dan tidak mau menerimanya termasuk keluarganya juga guys. Sehingga ia terpaksa harus ditampung di salah satu panti. Dan di sanalah ia menjalani masa-masa hidupnya sampai sekarang guys. Dan alhamdulillah dia sudah berubah hampir 180 derajat. Ia juga sering mengikuti beberapa ceramah dan pengajian. Sesekali ia mengumandangkan azan di pantinya tersebut. Dan impian terakhirnya adalah ia pengen menikah guys. Semoga impian ini bisa dia capai dan mari kita sama-sama mendoakan beliau semoga impian tersebut bisa tercapai. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa support channel kami dengan memberikan like, komen, dan subscribe di bawah ini guys. Dan jangan lupa nyalain notifikasi loncengnya agar kalian dapat melihat updatean terbaru dari video kami. See you on the next video.